akar dari hilangnya kepercayaan. Dan kali ini gue mau cerita dulu. Jadi ini kisah nyata ya. Jadi supaya lebih nangkep, lebih cepat gitu. Kalau ada ceritanya. Jadi ceritanya itu adalah, jadi ini tuh orang tua punya anaknya tuh baru married belum lama. Terus abis itu anaknya tuh datengin orang tuanya. Jadi anaknya tuh cewek, si wanita. Terus habis itu si anaknya tuh ya cerita gitu bahwa ternyata suaminya itu selingkuh gitu dan ada buktinya. Terus selingkuhnya tuh sama sesama jenis juga. Dan jadi sama lawan jenis iya, sama sesama jenis juga gitu. Terus menurut gua respon orang tuanya tuh mind blowing untuk gua ya. Karena respon orang tuanya itu adalah ngomong bahwa untuk anaknya tuh harus mempertahankan untuk nama baik keluarga gitu. Mempertahankan pernikahannya gitu. Kalau misalkan orang tuanya misalnya nanya ke gua dulu gitu ya. Ini karena nggak kenal sih. Nanya ke gua terus gimana kalau misalkan menurut gua. Kalau menurut gua jangan pakai cara itu gitu. Karena sebenarnya akar dari hilangnya kepercayaan adalah ketika seorang anak tuh datang ke orang tua dan cerita gitu ya kalau dia tuh lagi terluka, terus orang tuanya tuh malah memberikan respon atau solusi untuk apa ya, sesuatu yang untuk kepentingan diri sendiri gitu. Karena sebenarnya ketika seseorang bikin keputusan atau ngasih saran ke orang lain atau orang tua ngasih saran keputusan ke anaknya, tapi sebenarnya dibalik keputusan tersebut egois, si anak tuh pasti ngerasain, dan itu tuh adalah awal dari hilangnya kepercayaan yang dimana sudah dipastikan bahwa anaknya tuh nggak akhirnya hilang kepercayaan ke orang tua, karena sebenarnya tugas utama orang tua adalah memberikan kenyamanan dan keamanan gitu untuk anaknya. Jadi maksudnya kalau misalkan orang tua gitu ya, lo orang tua terus anak lu mendatangi lu gitu, lu tuh harus tanya dulu gitu, kayak biarin dia cerita, dengerin dulu, terus kayak pokoknya biarin anak tuh merasa bahwa ya cerita dan perasaannya tuh penting dulu gitu loh. Lu dengerin, oke gitu, dan dengerin juga dengan tenang gitu. Dan ingat, jangan pernah bikin keputusan yang sebenarnya tuh dibalik keputusan lu itu ada maksud dan tujuan yang untuk keuntungan lu sendiri atau kepentingan lu sendiri. Karena orang tuh pasti tahu dan ngerasain, dan itu bikin gak percaya. Terus akibatnya apa kalau gak percaya? Akibatnya itu si anak gak akan pernah cerita lagi dan menganggap orang tuanya tuh ya gak peduli sama perasaannya. Jadi dia tuh bakal nyari solusi sendiri atau nanya ke orang lain, atau mungkin bisa bikin solusi yang salah gitu. Dan lu tahu kelanjutan dari cerita tadi itu adalah si anaknya malah menghubungi salah satu podcast yang terkenal banget untuk cerita, membeberkan cerita hidupnya, yang dimana kan maksudnya tuh yang awalnya orang tuanya minta dia menjaga nama baik, tapi tuh si anaknya tuh kan malah membuat solusi sendiri gitu. Maksud gue tuh kayak gitu, karena ketika orang tua mengajarkan egois ke anak tuh jadi egois gitu. Maksudnya jadi, dan ini tuh gak cuman hubungan orang tua ke anak ya, mau itu pertemanan, mau itu udah menikah gitu. Ketika lu membuatkan keputusan untuk orang lain, itu pastikan win-win solution. Jadi
orang lain juga ngerasa bahwa dia tuh dipentingin juga, nggak yang lu tuh sedang apa ya, sebenarnya maksud dan tujuannya tuh egois untuk keuntungan lu sendiri, tapi ya lu berpikir bahwa dia nggak ngerasain gitu, kayak gitu. Dan itu awal dan akar dari hilangnya semua kepercayaan. Jadi pastikan kalau misalkan ada orang yang mendatangin lu cerita sedang terluka itu, pastikan bahwa ya lu dengerin dulu. Dan itu artinya dia tuh lagi nyoba ngasih kepercayaan ke lu. Jadi ketika respon lu itu egois, mereka bakal berhenti untuk cerita lagi. Selalu seperti itu. Jadi sebenarnya orang tuh selalu tahu gitu dan ngeh kalau misalkan lu tuh bikin keputusan tuh sebenarnya mentingin ke diri lu sendiri atau mikirin kebaikan untuk mereka juga gitu. Kalau egois kan mikirin kebaikan diri sendiri aja, dan tugas utama orang tua itu bukan jaga nama baik, tapi yaitu mendengarkan anaknya, memberikan rasa aman, memberikan kasih sayang, jadi tempat teraman dan ternyaman ketika sebenarnya anak tuh cerita gitu. Dan cobalah untuk lebih peka dengan luka orang lain dan kesedihan orang lain walaupun tidak dirasakan oleh kalian sendiri gitu. Dan menurutku sih lebih baik menjaga kepercayaan dengan anak gua daripada menjaga nama baik gitu ya. Yang kayak prioritasnya tuh jaga nama baik juga prioritas, tapi prioritas menjaga kepercayaan anak gua tuh lebih tinggi gitu menurut